Para ulama menyebutkan bahwa salah satu penyebab doa tidak dikabulkan Allah adalah karena hati tidak hadir saat berdoa. Dan salah satu cara menghadirkan hati adalah dengan membuka doa kita, menutup doa kita dengan kalimat-kalimat agung yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita akan siapa yang kita panggil dalam permohonan itu. Kalimat tauhid adalah pemurnian dari segala bentuk kesyirikan dan pemurnian hati dari semua bentuk pengharapan yang keliru. Sebab dalam kalimat itu terkandung janji Allah bahwa siapa yang memegangnya dengan teguh akan dijaga olehnya di dunia dan di akhirat. Kita sering mengira bahwa untuk dikabulkan doa harus panjang dan rumit. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa dengan satu kalimat yang benar yang diucapkan dari hati yang penuh iman, doa bisa sampai kepada Allah dengan cepat dan diterima dengan kasih sayangnya. Di video kali ini, sahabat akan mengetahui satu kunci rahasia bagaimana berdoa supaya doa kita bisa sampai kepada Allah dengan cepat dan diterima dengan kasih sayangnya. Silakan disimak sampai akhir videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan yang penuh liku ini, seringkali kita merasa begitu kecil di hadapan luasnya dunia dan derasnya ujian yang datang silih berganti. Seolah tidak pernah ada jeda untuk bernapas dari cobaan yang menghimpit jiwa dan menghujani pikiran dengan kecemasan, ketakutan, dan keputusasaan yang perlahan mengikis harapan. Namun di tengah keterbatasan itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kekuatan yang tiada bandingnya, yaitu kekuatan doa yang lahir dari keyakinan, keikhlasan dan penghambaan yang tulus. Doa yang mampu menembus langit, mengguncang aras dan mengetuk pintu-pintu rahmat Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengabulkan. Banyak orang yang berdoa, namun tidak semua merasakan dampak kekuatan doa yang luar biasa itu. Karena terkadang doa yang hanya sekedar di lisan tidak berasal dari hati yang benar-benar bergantung dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Padahal doa sejatinya adalah wujud pengakuan paling hakiki atas kelemahan diri dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara rahasia terbesar dari doa yang dikabulkan adalah mengawali doa dengan pengagungan terhadap Allah, menyebut namanya dengan penuh cinta dan takzim, serta memurnikan tauhid dalam setiap permohonan. Karena sesungguhnya tauhid adalah pondasi utama dari seluruh bentuk penghambaan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah, oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini lebih jauh, mari luangkan waktu sejenak untuk menuliskan doa-doa yang selama ini kita simpan dalam hati. Doa-doa yang mungkin sudah lama belum terjawab, atau bahkan doa-doa yang kita sendiri ragu apakah pantas untuk disampaikan. Tulislah di kolom komentar dengan penuh harap dan yakin bahwa Allah Maha mendengar. Dan semoga dengan menyebarkan doa kita di antara saudara-saudara seiman akan ada kekuatan kolektif dalam lantunan harapan yang saling menguatkan insya-Allah. Sahabatku, bayangkanlah ketika engkau mengangkat tangan, menundukkan kepala, dan dari lubuk hati yang terdalam engkau memanggil nama Allah dengan sepenuh cinta dan pengagungan, lalu menyebut satu kalimat yang berat di langit namun ringan di lisan, sebuah kalimat yang tidak hanya menunjukkan keyakinanmu tetapi juga mengguncang arasnya. Kalimat itu bukanlah kalimat biasa, ia adalah pernyataan penghambaan paling tinggi, pernyataan tauhid yang murni, pengakuan bahwa tidak ada yang lebih layak disembah selain Allah, tidak ada yang lebih bergantung kepadanya selain diri kita yang hina, dan bahwa seluruh kekuatan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam sejarah para nabi dan orang-orang saleh, kita melihat bahwa doa-doa mereka selalu dimulai dengan memuliakan Allah,
menyebut keesaannya dan mengikrarkan ketundukan mutlak mereka di hadapannya. Karena mereka tahu bahwa pintu-pintu langit hanya terbuka bagi mereka yang datang dengan hati penuh dengan tauhid dan lisan yang bersaksi atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran jika dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita cara berdoa yang benar, termasuk bagaimana menyusun kata, mengawali permohonan dan menata hati sebelum meminta. Karena dalam adab berdoa itulah tersimpan rahasia diterimanya permintaan hamba kepada Tuhannya. Dan salah satu pelajaran terbesar dalam berdoa adalah mengerti bahwa doa bukan sekedar meminta, tetapi menyampaikan ketergantungan yang dalam, kepercayaan tanpa ragu, dan kecintaan yang tidak tergoyahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Penguasa seluruh alam dan segala isinya. Sahabatku, jika kita mau telusuri lebih dalam, maka kita akan menemukan bahwa kalimat tauhid bukan hanya kunci surga, tetapi juga pintu pembuka bagi terkabulnya doa. Karena di balik kalimat tersebut tersimpan pengakuan terhadap semua nama dan sifat Allah yang sempurna. Ketika kita menyebut nama Allah dan mengakui bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, sejatinya kita sedang menyingkirkan semua bentuk ketergantungan lain, meniadakan segala yang fana, dan menyerahkan seluruh urusan hidup hanya kepada yang maha abadi dan maha sempurna. Betapa agung kalimat ini hingga disebutkan bahwa ia lebih berat dari langit dan bumi jika ditimbang, karena kandungan maknanya tidak sekedar ucapan, tetapi menyatu dengan akidah, niat, dan seluruh aspek kehidupan seorang mukmin sejati. Maka dari itu, banyak ulama menyebut bahwa awal dari sebuah doa yang dikabulkan adalah ketika tauhid telah sempurna di dalam hati dan lisan seorang hamba. Ketika ia bersaksi bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan keyakinan dan amal yang menyertainya. Sahabatku, kalimat tauhid bukan hanya pengakuan teologis, tapi juga deklarasi totalitas seorang hamba dalam hidupnya, bahwa hanya kepada Allah ia berharap, hanya kepada Allah ia kembali, dan hanya kepada Allah ia bersandar dalam suka maupun duka. Setiap kali kita berdoa dan kita menyebut keesaan Allah, kita sedang mengundang rahmat-Nya untuk turun. Kita sedang membuka langit untuk permohonan kita, dan kita sedang menyerahkan segala urusan kepada Zat yang tidak pernah lelah mengatur seluruh urusan makhluknya. Pernahkah kita membayangkan betapa doa kita yang sederhana bisa mengguncang arsy Allah? Bukan karena kata-katanya yang indah, bukan karena panjangnya permintaan, tetapi karena dalam doa itu ada tauhid yang murni, ada iman yang penuh, dan ada keyakinan yang tidak goyah. Maka tidak perlu menunggu waktu-waktu istimewa untuk berdoa, karena yang paling penting adalah kondisi hati ketika kita memanjatkannya. Apakah kita benar-benar meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolong, ataukah lisan kita sekedar berbicara sementara hati kita masih ragu? Para ulama menyebutkan bahwa salah satu penyebab doa tidak dikabulkan adalah karena hati tidak hadir saat berdoa. Dan salah satu cara menghadirkan hati adalah dengan membuka doa kita dengan kalimat-kalimat agung yang mengingatkan kita akan siapa yang kita panggil dalam permohonan itu. Kalimat tauhid adalah pemurnian dari segala bentuk kesyirikan dan pemurnian hati dari semua bentuk pengharapan yang keliru. Sebab dalam kalimat itu terkandung janji Allah bahwa siapa yang memegangnya dengan teguh akan dijaga olehnya di dunia dan akhirat. Kita sering mengira bahwa untuk dikabulkan doa harus panjang dan rumit. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa dengan satu kalimat yang benar yang diucapkan dari hati yang penuh iman, doa bisa sampai kepada Allah dengan cepat dan diterima dengan kasih sayangnya. Sahabatku yang dirahmati Allah, maka sebelum kita meminta apapun, biasakanlah untuk memuji Allah, menyebut nama-namanya yang indah, mengakui keesaan dan kekuasaannya,
lalu barulah kita menyampaikan hajat-hajat kita yang tidak ada habisnya itu. Karena sesungguhnya Allah lebih suka mendengar pujian dari hambanya sebelum dia meminta. Dan dalam satu hadis yang sangat menyentuh hati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang luar biasa yang dimulai dengan penyaksian atas keesaan Allah yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis ternama. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan yang tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Engkau yang Maha Esa, lagi Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Hadis riwayat keempat penulis kitab As-Sunan dan Ibnu Hibban. Sahabat yang dirahmati Allah, maka kini saat engkau selesai menyimak untaian kalimat ini, cobalah amalkan doa tersebut dengan penuh keyakinan. Jadikan kalimat agung ini sebagai pembuka semua doamu dan penutup semua doamu. Dan percayalah, tidak ada doa yang sia-sia jika engkau mengawali dengan pengakuan bahwa tiada yang layak disembah kecuali Allah yang Esa, tempat bergantung segala sesuatu, dan tiada satu pun yang setara dengannya. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga Allah mengabulkan setiap hajat-hajatmu dan semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.